Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Solawati dari Prodi Perbankan Syariah 6B Eksklusif. Ingin sedikit menjelaskan tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, terlalu dalam, saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang pengertian etika. Nah, pengertian etika itu sendiri apa? Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang tidak baik untuk dilakukan atau diperbuat. Nah, jadi etik science of the good and bad. Oke ya. Jadi itulah pengertian etika. Jadi kalau pengertian bisnis apa? Nah, pengertian bisnis dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bisnis itu adalah diartikan sebagai usaha dagang. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis itu diartikan sebagai usaha dagang. Oke. Jadi kalaulah kita artikan bisnis menurut KBBI, lalu pengertian etika bisnis dalam Islam apa? Nah, pengertian etika bisnis dalam Islam yaitu suatu perangkat nilai tentang baik buruk, benar salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam etika bisnis dalam Islam itu nggak bisa sesuka-suka hati kita, semuanya itu sudah diatur. Memang sudah diatur gimana. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakadilan, itu tidak ada dalam etika bisnis Islam. Maka diaturlah etika bisnis Islam ini untuk para pelaku usaha dagang, bisnis lainnya juga. Nah, jadi kalaulah ditanya bagaimana dasar hukum etika bisnis dalam Islam. Jadi kita kalau ditanya dasar hukum dalam etika bisnis Islam, nah di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 ya. Surat An-Nisa ayat 29. Jadi kalau ditanya dasar hukum landasan etika bisnis itu di mana? Ada di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi perniagaan ini memang sudah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang dilandasi dengan dasar rasa suka sama suka. Jadi kalau kita melakukan perniagaan ini boleh asal dilandasi dengan dasar suka sama suka, adanya kejujuran, adanya kebenaran, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari ya. Oke, jadi dalam etika bisnis Islam ini juga menurut Islam itu mempunyai prinsip ya. Nah, jadi prinsip etika bisnis menurut Islam itu ada 5. Yang pertama itu prinsip kesatuan. Yang kedua itu keseimbangan atau keadilan. Yang ketiga itu kehendak bebas atau ikhtiar ya. Nah, yang keempat pertanggungjawaban dan kebenaran. Yang kelima itu kebajikan dan kejujuran. Nah, kenapa etika bisnis Islam ini memiliki prinsip? Iya, benar. Kenapa etika bisnis Islam memiliki prinsip? Karena memang bisnis Islam ini nggak bisa dilakukan sesuka hati. Kita mempunyai prinsip, kita mempunyai etika untuk berbisnis yang tidak bisa dilakukan suka hati memang, karena memang kita itu tidak bisa melakukan kecurangan, tidak bisa sesuka-suka hati kita. Jadi kita itu memiliki prinsip kesatuan. Yang kedua itu keseimbangan dan keadilan. Jadi kita pebisnis ini tidak bisa suka-suka hatinya dengan pembeli. Kita mempunyai keadilan antara penjual dan pembeli. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini bukan sesuka-suka hati kita dalam berbisnis, tetapi kehendak bebas ini kita disuruh untuk memang benar-benar berikhtiar dalam bisnis kita, tetapi tidak lupa dengan anjuran syariat yang memang
menurut Islam itu gimana, yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam Islam itu gimana begitu. Jadi dalam prinsip etika bisnis Islam ini juga kita diajarkan bagaimana cara kita berdagang yang benar, dalam berbisnis yang benar, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada ketidakadilan. Jadi memang benar-benar diatur dalam Islam ya. Terus yang keempat itu tadi kan tentang pertanggungjawaban dan kebenaran. Nah, memang kalau dalam etika bisnis Islam ini kita mengutamakan pertanggungjawaban dan kebenaran, karena memang kalau pertanggungjawaban ini memang di dunia juga kita pertanggungjawabkan itu apa perlakuan kita tanggungjawabkan, dan nanti juga di akhirat kita pertanggungjawabkan dari hasil pekerjaan kita, dari hasil bisnis kita. Pertanggungjawaban kita itu besar. Oke ya. Lalu yang kelima itu kebajikan dan kejujuran. Jadi memang kejujuran itulah kunci utama kita. Jadi walau kita sering melihat para pedagang-pedagang lah contohnya ya, dari hal kecil para pedagang yang tidak melakukan kejujuran, semisal saja dari ukuran timbangan. Nah, dari ukuran timbangan aja mereka sudah nggak jujur gitu. Jadi gimana gitu kan? Itulah tadi mereka tidak memahami etika bisnis Islam. Mereka tidak memahami etika bisnis Islam. Semua orang memang bisa melakukan bisnis, bisa melakukan usaha dagang apapun, tetapi tidak semua orang memahami etika bisnis Islam ini. Maka gunanya kita harus memahami etika bisnis sebelum kita melakukan bisnis usaha kita. Jadi memang kita paham untuk berbisnis itu diatur dalam Al-Quran gimana ya, diatur menurut syariat Islam itu gimana ya gitu ya. Oke, jadi memang semuanya itu diatur. Oke ya, lanjut masuk ke rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Jadi rukun dan syarat jual beli itu sama aja ya. Ya pertama itu ya pasti harus ada penjual dan pembeli. Kalau tidak ada si pembeli, hanya penjual, ya tidak ada transaksi jual beli. Karena kalau hanya penjual nggak ada yang beli, jadi nggak, itu namanya bukan transaksi jual beli. Sama halnya dengan kayak kegiatan belajar mengajar, yang belajar siapa, yang mengajar siapa gitu kan. Yang belajar ya pasti muridnya, yang mengajar ya pasti gurunya, seperti dalam transaksi jual beli. Nah, siapa yang jual, siapa yang beli gitu ya, pasti penjual dan pembelinya harus ada. Yang pertama. Yang kedua itu ada lafal ijab kabul. Jadi ijab kabul itu tidak hanya di saat menikah ya, tidak hanya di saat menikah adanya ijab kabul, tapi di transaksi jual beli juga ada ijab kabul. Jadi untuk lebih mengklopkan, lebih menghalalkan barang yang kita beli dari si penjual, adanya ijab kabul. Nah, karena ijab kabul inilah yang menentukan halal dan haramnya sesuatu apapun itu ya. Misal nih sedikit ya, kalau tentang menikah nih, ijab kabul itu memang sepertinya sepele gitu kan, tapi dengan ucapan dua pasang pengantin ini menjadi halal karena adanya ijab kabul. Maka seperti itulah juga seperti penjual dan pembeli, barang yang kita beli itu menjadi halal karena adanya ijab kabul antara penjual dan pembeli tersebut gitu. Jadi kalau kita tanpa ijab kabul main ambil-ambil aja gitu kan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu rukun dan syarat jual beli. Yang ketiga ada barang yang dibeli. Harus dong, harus ada barang yang dibeli. Kalau nggak ada barangnya gimana kita mau beli. Terus yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Nah, jadi ada nilai tukar pengganti barang yang kita beli. Jadi misalnya kalau zaman sekarang uang lah ya, uang ya nilai tukarnya. Oke, langsung saja memasuki etika yang baik akan mencakup, nah yang pertama pasti kejujuran. Etika yang baik itu kejujuran. Kedua, ketetapan atau reliability. Yang ketiga itu loyalitas. Yang keempat itu disiplin. Jadi yang pertama tadi itu kejujuran. Dalam etika bisnis Islam itu memegang teguh kejujuran ya. Jadi memang kejujuran itu tingkatnya sangat tinggi. Karena memang kejujuran itulah yang memang harus kita pegang dalam prinsip kita. Tidak hanya di usaha, tidak hanya di kegiatan bisnis, tapi di
kegiatan-kegiatan kita yang lainnya juga kita harus memegang teguh kejujuran gitu ya. Kenapa? Karena memang kejujuran itulah yang membuat kita sukses. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.